Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Maudiana. Saya dari kelas J, NIM saya 4524091286. Kali ini saya akan menjelaskan perkembangan ilmu di zaman kejayaan Islam. Pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama yang mula-mula diperintahkannya adalah membaca. Jibril memerintahkan Muhammad dengan bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah ini tidak hanya sekali diucapkan Jibril, tetapi berulang-ulang sampai Nabi dapat menerima wahyu tersebut. Dari kata Iqra inilah kemudian lahir makna seperti menyampaikan, menelah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca teks baik yang tertulis maupun tidak. Wahyu pertama itu menghendaki umat Islam untuk senantiasa membaca dengan dilandasi Bismi Rabbik, dalam arti hasil bacaan itu nantinya dapat bermanfaat untuk manusia. Ada juga hadis Rasulullah yang menekankan wajibnya mencari ilmu, bahkan begitu pentingnya, kalau perlu carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Dengan demikian, Al-Quran dan hadis kemudian dijadikan sebagai sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam dalam spektrum yang seluas-luasnya. Lebih lagi, kedua sumber pokok Islam ini memainkan peran ganda dalam penciptaan dan pengembangan ilmu-ilmu. Peran itu adalah pertama, prinsip semua ilmu di pandangan kaum muslimin terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dan hadis menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ilmu dengan menekankan kebajikan dan keutamaan menuntut ilmu. Pencarian ilmu dalam segi apapun pada akhirnya akan bermuara pada penegasan tauhid. Singkatnya, Al-Quran dan Sunnah menciptakan atmosfer khas yang mendorong aktivitas intelektual dalam konfirmitas dengan semangat Islam. Sejarah perkembangan ilmu dalam Islam ada beberapa zaman. Yang pertama, 1. Penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dalam Islam. Dalam perjalanan ilmu dan juga filsafat ke dalam dunia Islam, pada dasarnya terdapat upaya rekonsiliasi dalam arti mendekatkan dan mempertemukan dua pandangan yang berbeda, bahkan seringkali ekstrim, antara pandangan filsafat Yunani seperti filsafat Plato dan Aristoteles dengan pandangan keagamaan dalam Islam yang seringkali menimbulkan benturan-benturan. Seperti contoh konkret dapat disebutkan bahwa Plato dan Aristoteles telah memberikan pengaruh yang besar pada mazhab-mazhab Islam, khususnya mazhab elektisisme. Bahkan bisa dikatakan para filsuf muslim mulai dari Al-Kindi sampai Ibnu Rashid terlibat dalam upaya rekonsiliasi tersebut dengan cara mengemukakan pandangan-pandangan yang relatif baru dan menarik. Usaha-usaha mereka pada gilirannya menjadi alat penyebaran filsafat dan penetrasinya ke dalam studi-studi keislaman, dan tak diragukan lagi upaya rekonsiliasi oleh para filsuf muslim ini menghasilkan afinitas dan ikatan yang kuat antara filsafat Arab dan filsafat Yunani. Menurut C.A. Qadir, proses penerjemahan dan penafsiran buku-buku Yunani di negeri Arab dimulai jauh sebelum lahirnya agama Islam atau penakluk Timur Dekat oleh bangsa Arab pada tahun 641 Masehi. Atas dasar itu, bangsa Suriah disebut memainkan peran penting dalam penyebaran kebudayaan Yunani ke timur dan barat. Di kalangan umat Kristen Suriah, terutama kaum Nestorian, ilmu pengetahuan Yunani dipelajari dan disebarluaskan melalui sekolah-sekolah mereka. Sayangnya,
Pihak gereja memandang ilmu kedokteran sebagai ilmu sekular, dan dengan demikian posisinya lebih rendah daripada ilmu pengobatan spiritual yang merupakan hak istimewa pendeta. Pada masa ini juga didapati seorang tokoh Kristen bernama Nestorius yang melakukan dekonstruksi atas pemahaman teologi kalangan Kristen konservatif ortodoks setelah ia terpengaruh oleh alam pemikiran Yunani tersebut. Ia bersama pengikutnya kemudian hijrah ke Suriah dan melanjutkan kegiatan ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani. Kegiatan ini pada gilirannya menghasilkan terjemahan karya filsuf Yunani seperti Porphyrius, dan antaranya adalah Isagoge, Chategrios, Hermeneutika, dan Analitika. Pusat-pusat ilmu pengetahuan yang dipimpin oleh umat Kristen ini terus berkembang dengan bebasnya sampai mereka berada di bawah kekuasaan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mendukung adanya kebebasan intelektual, tetapi juga membuktikan kecintaan umat Islam terhadap ilmu pengetahuan dan sikap hormat mereka kepada ilmuwan tanpa memandang agama mereka. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan Islam pada masa Islam klasik. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa pentingnya ilmu pengetahuan sangat ditekankan oleh Islam sejak awal mulai masa Nabi sampai dengan Khalifah al-Rasyidun. Pertumbuhan dan perkembangan Islam berjalan dengan pesat seiring dengan tantangan zaman. Selanjutnya, satu hal yang patut dicatat dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu dalam Islam adalah peristiwa Fitnah Al-Kubra, yang ternyata tidak hanya membawa konsekuensi logis dari segi politis seperti yang dipahami selama ini, tapi ternyata juga membawa perubahan besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu di dunia Islam. Pada saat ini muncul aliran Syiah yang membela Ali, aliran Khawarijid, dan kelompok Umayyah. Namun di luar konflik yang muncul pada saat itu, sejarah mencatat dua orang tokoh besar yang tidak ikut terlibat dalam perdebatan teologis yang cenderung mengkafirkan satu sama lain, tetapi justru mencurahkan perhatiannya pada bidang ilmu agama. Kedua tokoh itu adalah Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas, yang disebut pertama mencurahkan perhatiannya dalam bidang ilmu hadis, sementara yang disebut belakangan lebih berorientasi pada ilmu tafsir. Kedua tokoh ini sering disebut juga sebagai pelopor tumbuhnya institusi keulamaan dalam Islam, sekaligus berarti pelopor kajian mendalam dan sistematis tentang agama Islam. Mereka juga sering disebut sebagai moyang golongan Sunni atau al-Sunnah wa al-Jamaah. Pasca Fitnah Al-Kubra muncul berbagai aliran politik dan teologi. Dari sini kemudian dapat dikatakan bahwa sejak awal Islam, kajian-kajian dalam bidang teologi sudah berkembang meskipun masih berbentuk embrio. Embrio inilah yang pada masa kemudian menemukan bentuknya yang lebih sistematis dalam kajian-kajian teologis dalam Islam. Sebagai contoh, persoalan tentang hukum orang yang berdosa besar, apakah mukmin atau kafir, masalah kebebasan atau ketidakbebasan manusia dalam menentukan perbuatannya sudah diwakili sejak dini. Perdebatan antara kalangan Mu'tazilah dan Khawarij dari sini tampaknya seperti ditulis Nasution. Tahap penting berikutnya dalam proses perkembangan dan tradisi keilmuan Islam ialah masuknya unsur-unsur dari luar ke dalam Islam, khususnya unsur budaya Perso-Semitik dan budaya Helenisme yang disebut belakangan mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran Islam, ibarat pisau bermata dua.
satu sisi yang mendukung Jabariyah, sedangkan di sisi lain ia mendukung Qadariyah. Dari adanya pandangan yang dikotomisi antara keduanya, kemudian muncul usaha menengahi dengan menggunakan argumen-argumen Helenisme, terutama filsafat Aristoteles. Sikap menengahi itu terutama dilakukan oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi yang juga menggunakan unsur Helenisme. Perkembangan ilmu selanjutnya berada pada masa pemerintahan Al-Mamun. Ia adalah seorang pengikut Mutazilah dan seorang rasionalis yang berusaha memaksakan pandangan kepada rakyat melalui mekanisme negara. Walaupun begitu, ia telah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu di dunia Islam dengan membangun Bait al-Hikmah yang terdiri dari sebuah perpustakaan, sebuah observatorium, dan sebuah departemen penerjemahan. Selanjutnya, pada pertengahan abad ke-10 muncul dua penerjemah terkemuka, yaitu Yahya ibnu Wa'di dan Abu Ali Isa ibnu Ishaq ibnu Serah. Yahya banyak memperbaiki terjemahan dan menulis komentar mengenai karya Aristoteles seperti Categories, Sophit, Poetics, Metafisik, dan karya Plato seperti Timaeus dan Laus. Yahya juga dikenal sebagai ahli logika dan menerjemahkan The Proclamena of Ammonius dan sebuah kata pengantar untuk Isagoge Piparius. Dalam bagian fisika, Ibnu Sina memasukkan ilmu psikologi, zoologi, geologi, dan botani, dan pada bagian matematika ia membahas geometri, ilmu hitungan, astronomi, dan musik. Selain adanya perkembangan ilmu yang dapat dikategorikan ke dalam bidang eksakta, matematika, fisika, kimia, geometri, dan lainnya, seperti yang telah disinggung secara sepintas di atas, sejarah juga mencatat kemajuan ilmu-ilmu keislaman baik dalam bidang tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan disiplin ilmu keislaman yang lain. Perkembangan ilmu tafsir dan ulum Al-Quran belum menemukan bentuknya yang konkret sampai dengan abad ketiga. Khusus dalam bidang ulum Al-Quran, pembahasannya memperlihatkan dua bentuk. Pertama, pembahasan bersifat juz'i, dan kedua bersifat syamil. Selain dalam bidang Al-Quran dan hadis, ilmu fikih dan usul fikih telah mengalami perjalanan panjang sehingga terbentuk seperti sekarang ini. Fikih menjadi sebuah disiplin ilmu dengan mengalami beberapa tahap. Pertama, tahap pembentukan pada masa Rasulullah hingga paruh pertama abad ke-1. Kedua, tahap pembentukan fikih yang dimulai pada paruh pertama abad ke-1 hingga dekade awal abad kedua. Pada tahap ini fikih telah terbentuk mazhab. Yang ketiga, tahap pematangan bentuk yang dimulai sejak dekade awal abad kedua hingga pertengahan abad keempat. Pada masa ini, ijtihad fikih dikodifikasi dan dilengkapi dengan ilmu usul fikih. Yang keempat adalah tahap kemunduran fikih yang ditandai oleh jatuhnya Baghdad dan bangsa Tartar dan tertutupnya pintu ijtihad oleh para ulama. Yang terakhir yaitu masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Seperti yang diungkapkan oleh Lothrop Stoddard bahwa menjelang abad ke-18 dunia Islam telah merosot ke tingkat terendah. Islam tampaknya sudah mati dan yang tertinggal hanyalah cangkangnya yang kering, kerontang berupa ritual tanpa jiwa, tahayul yang merendahkan martabat umatnya.
Ia menyatakan seandainya Muhammad bisa kembali hidup, dia pasti akan mengutuk para pengikutnya sebagai kaum murtad dan musyrik. Ia selanjutnya mengungkapkan bahwa semua aliran pemikiran muslim bertemu dalam suatu teori Ibnu Miskawayh mengenai kehidupan sebagai suatu gerak evolusi dan pandangan Ibnu Khalud mengenai sejarah. Sebab lain yang menyebabkan kehancuran tradisi keilmuan Islam adalah persepsi yang keliru dalam memahami pemikiran Al-Ghazali. Orang umumnya mengecam Al-Ghazali karena ia menolak filsafat, seperti yang ia tulis dalam Tawfud al-Falah Sifahnya. Padahal ia sebenarnya menawarkan sebuah metode yang ilmiah dan rasional, dan juga menekankan pentingnya pengamatan dan analisa serta sifat skeptis. Hal ini misalnya ia tuangkan dalam karyanya berjudul Al-Munqidh min al-Dalal. Selain itu, umat Islam juga tidak memperhatikan karya Ibnu Rushd yang membela Aristotelianisme dan mengecam kritik Al-Ghazali kepada filsafat. Seandainya orang mau meluangkan waktunya untuk mengkaji karya Ibnu Rushd itu, barangkali kemerosotan rasional di kalangan umat Islam tidak akan pernah separah ini. Selain sebab-sebab di atas, kesulitan ijtihad dan mistisme asketik juga merupakan faktor yang menyebabkan kemunduran tradisi intelektual dalam keilmuan di dunia Islam. Mungkin sekian penyampaian materi mengenai perkembangan ilmu di masa kejayaan Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi 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 Om.